Ya, selamat malam para manusia malam. Balik lagi bersama kami Malam-Malam Stories. Perkenalkan, nama saya Pak Kiki. Dan malam ini saya nggak sendiri. Saya ditemani teman saya bernama Bang Ulu. Siap Pak Kiki. Ya, beliau akan menceritakan pengalaman mistisnya malam ini. Ya. Mari kita dengarkan. Jadi awal mula dari kisah ini adalah waktu itu kita diajak ngumpul salah satu teman di rumahnya dari kakak dari teman kita ini. Jadi pas pada ngumpul di depan rumah itu kan ada kayak tempat apa sih istilahnya, kayak tempat buat nongkrong, ada kursi, ada segala macam. Base camp. Iya, semacam model base camp lah, ada bangku-bangku segala macam. Jadi pas kita lagi ngumpul kan, ngobrol ngopi, makan martabak segala macam. Nah, di antara teman-teman ini ternyata ada satu orang teman cewek. Dia katanya bisa melihat itu makhluk supranatural gitu, makhluk halus maksudnya. Kita sih awalnya pas diceritain itu rada-rada nggak percaya. Kayaknya teman ini suka ngarang. Mungkin cari perhatiannya dengan cara yang mistis, yang horor. Kita emang awalnya nggak percaya. Nah, pas lagi ngumpul, tiba-tiba teman ini kayak kerasukan gitu, tapi kerasukannya nggak kayak kerasukan banyakan orang. Beda ya? Iya, beda. Kerasukannya itu kayak suka rambutnya kayak digulung-gulung gini, udah kayak model seperti ratu atau apa. Seperti cewek yang lagi gulung rambutnya, dia kan cewek gulung. Terus kita semua pada jadi diem ngeliatin tingkahnya yang udah aneh. Terus kita nanya ke teman kita yang cowok itu kan istrinya. Kita nanya, itu istri kamu kenapa kok gitu sih makanya? Terus kata teman kita yang cowok ini, katanya dia kalau lagi ketemu atau misalkan di sekitaran dia ada makhluk halus, penjaganya dia ini nih katanya, yang suka ngikutin istrinya ini masuk dalam tubuhnya. Jadi dia kayak dilindungi gitu. Jadi yang di dalam tubuhnya itu tiba-tiba berubah jadi si makhluk yang suka nemenin dia ini, penjaganya lah, kira-kira begitu. Nah pas udah berperilaku aneh kita, terus tiba-tiba dia menghadap saya, dia ngeliatin saya sambil ngomong. Dia ngomong, kan dia suka manggil saya itu Mas Ulu. Mas Ulu, tahu nggak? Terus dia ngomongnya tuh udah nggak cepet, ngomongnya udah mulai pelan. Dia ngomong gini, Mas Ulu, tahu nggak? Kita lagi diliatin loh. Terus saya tiba-tiba, ini orang, ini beneran dia apa? Dia suka ngarang-ngarang gitu, suka bikin hal yang sensasi gitu, nyari perhatian. Tapi lama-kelamaan kita semua malah jadi terpengaruh gitu dengan perilaku dia yang nggak umum, nggak biasanya. Dia ngomong gini, Mas Ulu tahu nggak? Itu kita lagi diliatin sama orang di atas rumah ini. Terus kita nanya, orangnya siapa sih? Katanya orangnya itu berbentuk kayak hewan. Jadi modelnya dia kepalanya orang, tapi badannya itu kayak laba-laba. Terus dia ngeliatin kita dari atas atap rumah. Kan itu depan rumah itu kan tempat tongkrongan. Ini rumah, ini tongkrongan. Jadi kita bisa melihat ke arah atap itu dari depan dari tempat tongkrongan. Nah, kita lebih mulai tegang pas dia udah mulai ngasih tahu bahwa bentuk dari makhluk yang lagi ngeliatin kita, yang lagi ngawasin kita itu serem sebenarnya. Cuman karena kepalanya manusia, jadi nggak seserem yang kita bayangin. Akhirnya udah katanya begini, Mas Ulu, jadi saya mau manggil teman saya yang biasa jagain saya
saya mau makhluk ini diusir sama dia. Wah, kita lebih nggak percaya lagi. Ini orang kok kita lagi asik ngopi, lagi makan martabak, malah bikin kita tegang. Akhirnya jadi nggak asik gitu. Itu untuk pertama kalinya dia nongkrong sama. Pertama kali nongkrong sama kita, sama pertama kali datang ke rumahnya kakak teman kita. Jadi kita datang itu kayak bersepuluh gitu, kayak 10 orang. Salah satu dari kita itu punya kakak yang rumahnya tadi kita datengin buat kita tongkrongin. Nah udah pas dia cerita, selang berapa hari kan udah lewat, kita nongkrong udah pulang. Selang berapa hari saya akhirnya balik ke rumah yang tadi. Di tempat kejadian. Iya, di tempat kejadian itu ngobrol sama tuan rumahnya. Kebetulan tuan rumahnya itu suka ngebahas masalah agama. Ustadz gitu ya? Dibilang ustadz juga enggak, tapi orang ini tertarik untuk bahas agama. Iya. Jadi pas saya datang situ kan pernah waktu sebelum kita nongkrong di situ kan diajak sholat bareng, berbareng kan di situ. Yeah. Nah dia pernah ngelihat saya mimpin sholat. Nah dia tertarik dengan bacaan imam tadi kan. Yeah. Nah akhirnya dari situlah kemudian dia ajak ngobrol saya, si tuan rumah ini. Dari obrolan itulah kemudian mulai fase masuk ke obrolan tentang hal-hal supranatural. Dari dia ikut haji, kemudian ketemu dengan makhluk apa di batu apa gitu di musim haji, sampai dia cerita bahwa di rumahnya dia itu punya beberapa makhluk. Yang makhluk itu adalah peninggalan leluhur katanya, orang tuanya dulu. Itu rumahnya itu udah bangunan tua apa gimana? Rumah itu rumah lama dari zaman pejuang Pak Nani kalau nggak salah. Dia ngomong saya katanya bapaknya dia ini temannya Pak Nani. Jadi rumah ini dulu tempat penyimpanan senjata, barang-barang antik segala macam. Sampai ada yang barang-barang yang disakralkan gitulah. Nah, udah ngomong, kita lanjut ngobrol soal makhluk-makhluk yang ada di rumahnya dia. Jadi pas dia ngomong soal beberapa makhluk itu, saya mulai connect. Berarti yang diceritain teman kemarin itu berarti benar adanya. Iya. Ada di situ. Dia mulai ngasih tahu bahwa rumah ini dijaga oleh beberapa makhluk dan itu peninggalan dari orang tuanya dulu. Dia, kalau kita sih orang awam mungkin melihatnya itu semacam jin atau setan lah, tapi menurut dia itu bukan. Katanya pelindungnya. Iya, itu semacam warisan dari orang tua lah, buat jagain keluarga segala macam, harta apapun itu. Nah udah pas setelah dia ceritain, mulai saya. Tapi warga sekitar situ juga tahu bahwa ada makhluk. Kayaknya tahu, cuman nggak seheboh yang kita kira ya. Maksudnya orang situ nggak pernah cerita soal keberadaan rumah itu, apa yang di dalamnya. Yang lebih mistis lagi, ternyata di dalam rumahnya itu ada kakaknya yang udah lama tinggal di atas dan udah nggak sadar, udah nggak normal. Mau dibilang hilang ingatan juga enggak. Jadi kakaknya itu dikurung di dalam kamar. Maksudnya udah nggak waras gitu? Iya, maksudnya udah bukan nggak waras juga, kayak hilang ingatan aja gitu, kayak pandangannya kosong. Nah pas kita pernah lihat dia ngajak kakaknya keluar itu, mau ke rumah saudaranya, terus temen saya yang kakaknya yang istrinya si
bapak ini, dia ngomong saya itu kakaknya dari si bapak yang punya rumah ini. Jadi mukanya pucat kayak orang lagi sakit apa gitu, tapi sebenarnya sehat, bisa jadi sebenarnya sehat, tapi kelihatan kayak sakit ya. Kayak sakit, kayak udah bukan jiwanya dia. Jadi kayak ada sesuatu yang udah masuk dalam tubuhnya dan dia udah bukan dia lagi, udah dikuasai gitu. Tapi keluarganya tahu dan orang itu ditinggalin di apa ya, maksudnya rumahnya kan 2 susun. Dia di lantai 2, dia kakaknya ini dikasih tinggal di kamar yang di atas. Nah setelah dari kejadian ini akhirnya saya nyari teman saya yang cewek itu, yang malam-malam yang ngasih tahu kita bahwa dia ngeliat makhluk di atas atap itu kan. Saya coba tanya, sebenarnya kamu ini bisa ngeliat gitu gimana ceritanya? Akhirnya diceritain lah bahwa dia juga sama kayak si tuan rumah ini, dititipin sama orang tuanya macam apalah, pelindung. Istilah mereka. Udah. Nah setelah saya gali informasi, dia mulai ngasih tahu ciri-cirinya. Jadi bukan cuman satu bentuk makhluk halus aja katanya, ada macam-macam, banyak. Ada kayak utuh perempuan itu dia suka bertengger di atas pagar, dia suka jalan di atas pagar rumah katanya. Jadi malam-malam itu bukan cuman satu doang yang dilihatnya, ada cewek yang ngeliatin itu dari pagar, dari tembok. Nah dia udah mulai ngasih tahu katanya dalam rumah itu loh kayak tempat persugihan. Jadi tempat persugihan itu berarti harus ada yang menjadi korban di dalam rumah, harus ada yang jadi tumbal gitu. Jangan sampai itu kakaknya yang punya rumah itu dibuat tumbal. Nah, bisa jadi. Nah pas udah gali informasi lagi, ternyata keluarganya kakaknya ini udah tahu. Akhirnya mereka buka suara bahwa di rumah itu anak mereka jadi korban. Salah satu anaknya mereka jadi korban. Dari sekian saudara itu satu yang paling disukai dari makhluk-makhluk ini. Dan itu bukan cerita bohong gitu, bukan cerita dongeng, itu asli. Pemisalan aja ya, mereka 3 bersaudara, 3-tiganya itu didatengin sama makhluk itu. 3-tiganya? Iya, 3-tiganya kalau malam. Nah di antara 3 itu ada satu yang paling disukai sama makhluk itu. Nah akhirnya saya ketemu sama anak itu. Pertama lewat Instagram, karena dia temen sama saya di Instagram. Saya coba komunikasi karena saya pernah lihat di acara di rumah temen saya ini, tiba-tiba anak ini menjerit kesakitan kakinya, kaki sebelah kiri apa kanan gitu sakit. Saya berusaha tanya pelan-pelan, kenapa kakinya kenapa kemarin pas lagi ada acara tiba-tiba nangis gitu. Dia awalnya nggak mau ngasih tahu. Pas berusaha saya deketin, saya gali, akhirnya dia mulai cerita yang jujur bahwa kalau malam itu awalnya mereka itu diganggunya lewat mimpi. Lewat mimpi. Jadi mereka didatengin dalam mimpi itu ada sama persis kayak cerita teman saya bahwa ada laba-laba yang berkepala manusia. Tiap mimpi itu mereka bertiga didatengin. Yang paling disukai dari makhluk itu adalah yang saya tanya tadi itu lewat salah satu. Ya, katanya makhluk itu suka datang kayak pernah lihat itu nggak film Suster Ngesot kalau nggak salah. Iya. Jadi makhluk itu merayap di lantai datengin korbannya gitu. Awalnya lihat mimpi, dia nggak percaya. Terus tiba-tiba pernah satu kejadian, anak-anak ini 3 lagi main kan di kamar. Sudah jam 1 jam 2 itu ada yang datengin, ada yang kayak lagi turun di lantai 2. Terus tiba-tiba masuk ke kamar mereka, akhirnya pada teriak semua kan, ibu tolong, kata mereka. Ada setan katanya. Awalnya nggak percaya sih mereka, itu setan katanya. Jangan-jangan hanya imajinasi mereka pada saat main kan. Ternyata enggak, makhluk itu emang ada.
Dan bukti makhluk itu adalah kaki dari si anak ini kalau udah mulai kumat, mulai berasa sakit, berarti makhluk itu lagi nempel di kaki. Itu ya. Iya, dan itu asli. Jadi selama anak itu berasa sakit, makhluk itu Nempel. Lagi pengen main sama anak itu. Nah, akhirnya lama-kelamaan anak ini nggak kuat, diceritain lah ke ayahnya yang tadi ngobrol bareng saya tentang itu kan perjalanan spiritualnya ketika haji. Dia cerita juga di rumahnya ada makhluk-makhluk itu. Ceritain ke ayahnya, dia ngadu, ayah ini saya didatengin ini lewat mimpi, terus malamnya datang asli gitu. Dia sampai nggak bisa jadi bisa gerak. Iya, nggak bisa ngapa-ngapain, udah kaku aja gitu pas ketemu makhluk ini datang. Dia ini kok makhluk yang dalam mimpi kok tiba-tiba ada. Dia datang, dia ngomong sama ayahnya, terus kata ayahnya dengan santai ngomong dia begini, nah itu adalah peninggalan warisan leluhur kamu, itu teman kamu katanya. Yang menjagain dia. Iya, kamu nggak usah takut, itu teman kamu, dia yang jagain kamu. Terus kata anak ini, kalau jagain harusnya kita nggak diapa-apain kan, kita dijaga. Tapi ini kok dia nempel kayak kaki saya itu jadi salah satu apa istilahnya, kayak ada sesuatu yang disukai dari kaki si anak ini. Istilahnya kalau lagi pengen makan atau pengen apa nggak ngerti. Cuman kalau lagi lapar atau apa datang dia ke anak ini, diceritainnya. Terus kata si ayahnya, kalau misalkan si makhluk itu datang, kamu santai aja, nggak usah ngelawan, disuruh biarin. Akhirnya sampai sekarang si anak itu kalau tiba-tiba menjerit kesakitan, nahan sakit di bagian kaki, berarti si makhluk itu lagi nempel di situ. Gitu. Tapi sering itu. Sering, seminggu berapa kali gitu. Nah, saya pernah bilang ke anak itu kalau bisa di rumah itu disuruh ruqyah gitu. Ruqyah. Ini bukan orangnya aja yang diruqyah tapi rumahnya. Nah, pas jadian waktu itu banjir tahun lalu kalau nggak salah. Rumahnya itu juga terendam banjir. Iya, kena banjir masuk sampai hampir ke lantai 2. Akhirnya saya berkesempatan naik ke lantai 2 itu kan. Kita kan saat banjir itu kan si yang punya rumah ini kan nggak mau keluar. Alasannya banyak peninggalan. Iya, yang harus dijaga sama dia. Ada barang-barang di lemari, kayak di lemari itu kan di salah satu kamar itu ada barang-barang antik yang nggak bisa ditinggalin, harus dijaga. Walaupun kondisi rumah dalam keadaan ya seperti tadi kayak banjir. Banjirnya semakin naik, akhirnya barang-barang kita fungsiin ke atas. Sampai di atas kita dialangin masuk ke atas. Dia ngasih akses kita ke atas cuman sampai sebatas tangga. Oh, nggak sampai di atas? Nggak sampai di atasnya, sampai di tangga aja. Jadi kita barang ditungguin di tangga. Nah, satu saat si bapak ini mungkin lagi ngambil barang yang nggak bisa kita ambil di bawah, akhirnya kita naik. Lihatin, ternyata di atas itu di salah satu kamar ada sesajian. Sesajiannya kayak sesajian pada umumnya sih, telur, nasi kuning gitu segala macam. Ada tempat dupa, ada kayak dupa gitulah. Jadi kayak, nah selain cerita yang itu juga teman saya yang adiknya ini, yang kakaknya yang punya rumah ini, dia pernah pas datang pertama di Gorontalo itu tinggal di rumah itu kan, di kamar bawah, pas di lantai 2-nya itu, di lantai yang kita pas lihat ada sesajian. Nah, itu kejadian aneh. Dia sempat nggak percaya. Malam pertama itu mungkin dibilang ke istri dia kan ngaduin, bilang, Mas, kok itu di atas kayak ada orang yang jalan ya. Istrinya kan orang Badung, jadi ngomongnya di atas kayak ada yang jalan. Dia nggak percaya. Nah, mulai setiap hari mulai dirasain aneh, dia WhatsApp saya, ini teman saya. Dia WhatsApp gini, lu
lu percaya nggak kalau di rumah ini ada makhluknya sebagaimana yang diceritain teman kita itu. Terus saya bilang percaya nggak percaya sih, cuman kan buktinya belum ada. Cuman beberapa bukti itu kita kan udah pernah lihat. Terus dia bilang begini, iya nih soalnya sekarang nih jam 2 kan dia WhatsApp. Coba lu tahu nggak ya? Sekarang di atas itu nggak ada orang. Kakaknya pun udah dipindahin ke rumah sebelah sementara setelah banjir itu kalau nggak salah. Di atas itu nggak ada orang. Terus kayak langkah orang lagi jalan itu kedengeran banget, direkam sama dia pakein HP. Kedengeran? Iya, dikirim ke saya. Saya dengar, wih gila orang jalan lagi. Kayak ada aktivitas. Saya merinding lagi. Saya dari tadi udah merinding juga ini. Pas terus saya bilang coba lu videoin deh. Itu kan tadi cuman pakai suara doang. Rekaman. Akhirnya divideoin sama dia. Dihadapin ke atas ininya. Semuanya. Video sambil ada suaranya. Benar, ternyata ada yang jalan. Kayak orang kayak ada aktivitas lah. Semacam ada orang besar di atas lagi jalan. Nah, setelah kejadian itu akhirnya mereka pindah ngontrak satu tempat di dekat dari rumah itu sih. Udah nggak tinggal di rumah lagi ya? Karena banyak kejadian aneh yang bikin mereka nggak betah. Anak-anak juga yang si tuan rumahnya ini, anak-anaknya juga pada ikut mau tidur di tempat kontrakan mereka. Oh, berarti sekarang yang tinggal di rumah itu udah nggak ada? Sekarang masih tetap yang punya rumah. Iya. Sejak teman saya balik lagi ke Jakarta, rumah itu akhirnya mau nggak mau kan, mau kemana lagi? Ya udah tinggal aja di sini, itu penting. Nggak kemana-mana. Akhirnya setelah saya chat ke si anak ini, katanya mulai akrab sama makhluk ini. Mau nggak mau karena udah didoktrin kan sama ayahnya bahwa itu teman kamu nggak perlu takut, dia bahkan nolongin kamu, nggak perlu takut, itu teman katanya. Jadi mau nggak mau didoktrin sama orang tuanya sendiri. Itu terakhir kali saya komunikasi sama dia. Sampai dengan sekarang saya belum dengar kabar apa-apa lagi tentang mereka. Yang pasti sempat ketemu beberapa kali. Anak itu semakin sakitnya semakin menjadi. Iya, semakin jadi. Berarti Bang Guru sekarang udah nggak pernah lagi ke rumah itu? Nggak pernah, udah lama. Terakhir itu pertengahan tahun lalu. Sepertinya cerita ini nggak terasa udah membuat kita terbawa suasana ya. Kira-kira Bang Guru sampai di situ aja ya ceritanya ya? Iya, karena terakhir ketemu itu kan tahun lalu. Oh iya. Jadi perkembangan dari keluarga itu ya seperti yang tadi saya bilang bahwa sakit dari anak ini semakin jadi gitu. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share videonya. Kita tunggu part 2. Sampai jumpa di video selanjutnya.